Hai guys, sesuai dengan janji saya nih di video sebelumnya, sekarang saya akan berbagi info tentang syarat penting membeli rumah KPR bersubsidi. Nah, agar kalian nggak akan buang waktu nih dan tenaga juga tentunya ya buat ngajuin KPR subsidi, ternyata ditolak karena tidak memenuhi syarat. Nah, di video ini gue akan menunjukkan kepada kamu nih syarat-syarat utama yang kamu perlukan seperti usia, pekerjaan, dan lain-lainnya. Apakah kamu memenuhi syarat? Yuk mari kita cek bersama-sama. Pertama, kamu adalah warga negara Indonesia. Nah, pastikan juga KTP-mu itu berada di provinsi yang sama dengan rumah yang kamu inginkan ya. Kalau KTP-mu berada di luar wilayah rumah yang kamu inginkan, misalnya kamu sedang kerja di Bogor dan akan mengajukan rumah KPR bersubsidi di Bogor, tapi KTP-mu masih di Sulawesi nih. Nah, sebaiknya melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat di Bogor. Lanjut, kedua, Anda harus sudah berusia 21 tahun saat pengajuan KPR-nya ya. Ingat, saat pengajuan KPR-nya. Nah, hal ini berlaku untuk yang masih single maupun yang sudah menikah. Tapi kalau menikah sih boleh, Anda tuh sudah menikah tapi usianya masih di bawah 21 tahun, itu tentunya masih boleh. Khusus untuk ASN, TNI Polri juga ya, kalau nggak salah sih masuk di karyawan tetap, itu bahkan 18 tahun memang sudah bisa mengajukan KPR subsidi. Tapi sekali lagi saya bilang, ini adalah kebijakan dari masing-masing bank. Usia 18 tahun itu artinya usia kamu itu harus sudah genap 18 tahun ya, bukan jalan 18 tahun. Takutnya salah ngerti lagi kamunya. Kalau ada usia minimum berarti ada usia maksimumnya dong. Nah, usia maksimum ini maksudnya adalah usia kamu pada saat KPR tersebut lunas. Usia maksimum untuk KPR bersubsidi itu bervariasi sih ya, di antara 55 sampai 65 tahun. Hal ini ya tergantung dari kebijakan masing-masing bank pemberi kreditnya. Misalnya Bank A kasih batas 55 tahun, bisa aja Bank B kasih batas 59 tahun. Atau bahkan mungkin dia kasih sampai 65 tahun maksimalnya. Tapi umumnya nih di lapangan yang saya lihat itu bank tuh kasihnya usia maksimal itu adalah 55 tahun. Mungkin karena karyawan itu biasanya kalau pensiun di usia 55 kali ya. Tapi kalau misalnya nih kamu itu di perusahaannya punya kebijakan bahwa pensiun di situ sampai 60 tahun. Nah, kamu bisa ajukan juga tuh ke bank tuh. Tapi tetap keputusannya di tangan bank ya. Usia maksimum ini menentukan tenor atau masa kredit maksimal yang bisa kamu dapatkan. Misalnya, usia maksimalnya 55 tahun ya. Nah, karyawan yang berusia 40 tahun, maka tenor atau masa kreditnya itu maksimal yang didapat hanya 15 tahun guys. Tapi kalau bank kasih batas usia maksimalnya 60 tahun, maka tenor atau masa kredit maksimal yang didapatkan bisa sampai 20 tahun. Tapi yang sampai batas maksimal 65 tahun, jujur saya juga belum pernah ketemu nih selama di lapangan ya. Nah, gimana menurut kamu? Kalau kamu punya infonya, tolong komen di bawah ya. Lanjut, ketiga, penghasilan maksimal. Wah, mau KPR kok harus ada penghasilan maksimal ya? Biasanya enggak tuh. Yes. Karena rumah subsidi kan diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan tertentu. Maka pemerintah memang rada ketat sih dalam menerapkan peraturan persyaratan penghasilan maksimal yang diperbolehkan agar bantuan pemerintah ini diterima oleh orang yang tepat atau yang membutuhkannya. Untuk 2024 ini, untuk kamu yang masih single, penghasilan maksimalnya 7 juta ya. Tapi kalau kamu udah menikah, boleh sedikit lebih tinggi, 8 juta rupiah kalau nggak salah. Oh iya, 8 juta rupiah untuk yang sudah menikah. Jadi kalau kamu single dan gaji kamu misalnya 8 juta atau lebih, maka pengajuan KPR kamu kemungkinan akan ditolak bank ya. Hal ini nih tentunya berbeda dengan rumah yang tidak subsidi, di mana penghasilan maksimalnya itu tidak ada batasnya. Namanya juga rumah subsidi cuy. Keempat, memiliki pekerjaan. Untuk bisa mengajukan KPR harus memiliki status pekerjaan ya, baik sebagai karyawan, pengusaha, ataupun profesional. Ini udah pastilah ya. Karena pada saat kita mengajukan kredit dalam bentuk apapun,
bank pasti perlu tahu kemampuan kita dalam membayar cicilannya. Nah, kalau nggak ada pekerjaan, bank pasti bingung guys. Mau bayar pakai apa nih orang kan gitu. Ya nggak? Jadi buat yang masih mahasiswa dan belum bekerja ya masih harus nunggu dulu ya. Semangat sekolahnya biar kamu mudah cari kerja. Selanjutnya kamu bisa cicil rumah KPR subsidi. Next, kelima, masa kerja. By the way, sudah kerja aja nggak cukup guys. Kalian harus punya masa kerja minimal 2 tahun. Nah, masa kerja ini berbeda berdasarkan status kepegawaiannya ya guys. Yang sudah menjadi pegawai tetap, ASN, dan karyawan yang TNI Polri kalau nggak salah, itu bahkan baru 3 bulan kerja sudah bisa mengajukan KPR subsidi. Asal sudah ada surat pengangkatannya ya. Nah, kalau kamu karyawan kontrak gimana? Atau wirausaha misalnya? Nah, sama masa kerjanya kalau untuk kontrak itu adalah 2 tahun. Nah, kalau kamu punya usaha juga sama ya, usahanya minimal sudah berusia 2 tahun lah ya. Tapi kalau kamu yang baru pindah kerjaan ke tempat yang baru dan belum 2 tahun di tempat kerjaan baru tersebut, kalian bisa kok melampirkan surat paklaring atau surat keterangan kerja dari perusahaan lama agar masa kerjanya cukup 2 tahun. Lanjut ke syarat ke-6 nih. Ke-6, belum memiliki rumah. Dengan kata lain, rumah subsidi ini hanya untuk rumah pertama ya guys ya. Nah, jika kalian sudah memiliki rumah, apalagi sampai punya villa di Bali misalnya, aduh mohon maaf guys, belum bisa ikutan ya. Nah, bagi kamu yang sebelumnya pernah KPR rumah misalnya nih, oh saya pernah KPR rumah sebelumnya pak. Walaupun sudah lunas, hampir pasti nggak bisa mengajukan KPR subsidi karena dianggap sudah punya rumah. Apalagi data KPR-nya kan pasti ada di bank tuh. Nah, hampir pasti ketahuan kalau kamu pernah KPR rumah sebelumnya. Oke, 2 syarat berikutnya ini sangat penting nih guys. Ke-7, tidak memiliki pinjaman yang besar. Yang dimaksud dalam jumlah besarnya apa sih? Misalnya nih, kamu punya pinjaman atau kredit yang sedang berjalan. Cicilannya 4 juta per bulan. Maka pengajuan KPR subsidi kamu akan sangat sulit disetujuin. Ada satu lagi nih guys. Kalian yang punya pinjaman berjalan yang mendapat bantuan program bantuan pemerintah seperti pinjaman kredit usaha rakyat atau lebih dikenal dengan KUR, itu kamu tidak bisa juga mengajukan KPR subsidi. Walaupun cicilan per bulannya itu kecil, misalnya cuma 300.000 per bulan. Jadi kalau kamu punya pinjaman berjalan dengan cicilan cukup besar atau punya pinjaman KUR, sebaiknya lunasin dulu baru mengajukan KPR subsidi. Syarat nomor 7 ini berlaku baik si pemohon KPR maupun pasangannya ya, atau istrinya. Jadi suami istri nanti akan dicek nih histori pinjamannya seperti apa. Sebelum kita sampai kepada syarat yang paling terakhir dan tentunya yang paling penting, ada iklan sedikit ya. Ngemeng-ngemeng nih, rumah yang dari tadi ada di belakang saya ini adalah rumah dengan cicilan termurah ya guys ya. Cicilannya cuma hampir 1,2 jutaan per bulan, flat sampai lunas, dan biaya awal yang kamu perlukan untuk KPR ini cuma cukup 3 jutaan dan rumahnya siap huni. Buat kalian yang kepo, kamu cek deh video yang ini nih. Atau kalian cek aja nanti yang linknya ada di kolom deskripsi yang sudah kami sediakan. Nah, kita tiba sudah di syarat yang paling terakhir nih. Capek juga ngomong cuy. BI checking clear atau tidak memiliki kredit gagal atau macet. Ini penting banget nih guys. Walaupun kamu memenuhi semua syarat tadi, tapi kamu memiliki kredit macet atau gagal bayar lah istilahnya ya. Nah, kalau dalam dunia properti atau perbankan kami kenalnya call 5. Sangat sulit mengajukan KPR-mu disetujuin oleh pihak bank. Bahkan jika kredit macet tersebut sudah kamu lunasin guys. Hal ini karena pihak bank menganggap bahwa orang tersebut tidak memiliki karakter yang baik dalam membayar cicilan. Tentunya bank takut lah ya kasih pinjam ya nggak? Memang kredit gagal ini tentunya harus dilihat dulu nih seperti apa permasalahannya. Saya kasih contoh nih ya. Kredit macetnya tuh misalnya dipinjol nih. Dan kamu tidak bisa bayar karena HP-mu hilang. Sehingga kamu nggak tahu nih harus bayar kemana. Nah, kasus seperti ini biasanya masih bisa ya diselesaikan. Tentunya dikonsultasikan dulu dengan pihak bank atau pihak developer.
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan syarat-syarat membeli rumah KPR bersubsidi. Gimana? Apakah kamu memenuhi syarat? Sebagai info tambahan nih ya, selain berbagi informasi seputar properti, di channel Easy Home juga kami memilih beberapa rumah untuk direview dan pastinya keren-keren banget. Review rumah yang keren ini bisa kalian temukan di playlist hunian pilihan yang linknya sudah kami sertakan di kolom deskripsi video ini. Termasuk link rumah cicilan termurah yang ada di samping saya ini tadi nih. By the way, mungkin ada informasi yang kurang tepat atau ada yang kurang dari video ini, kamu bisa bantu komen ya di kolom komentar, biar informasi ini bisa membantu orang-orang yang mau mengajukan KPR bersubsidi. Kalau kamu lupa, kamu juga bisa lihat kok ringkasan dari video ini tentang syarat KPR rumah bersubsidi ini di bagian kolom deskripsi yang ada di bawah ya. Kalau informasi bermanfaat, gimana guys? Kalian kasih like dong. Kamu juga bisa bagikan kok video ini kepada 1 atau 2 teman kamu yang mungkin sedang membutuhkan informasi rumah KPR bersubsidi. Next video nih, di video berikutnya gue akan kasih tentang proses membeli rumah KPR, mulai dari proses awal nih, sampai serah terima unit rumahnya. Makanya kamu subscribe dulu channel Easy Home ini biar kamu itu nggak ketinggalan informasinya. Ikan hiu nonton video, see you next video, maksa datu pantun. Stay easy guys.